tingkat sosialnya di mana dia habis tugas ke Danau Lindu 1 minggu yang lalu, di mana Danau Lindu ini dia tempat dari cacing Trematodes schistosoma ini. Baik, di mana di sini telah dilakukan pemeriksaan fisik juga, di mana suhunya didapatkan 38 derajat, terus juga hyperdaneliannya tuh melebar. Kemudian untuk pemeriksaan penunjangnya ditemukan untuk leukositnya itu meningkat dan juga eosinofilnya itu meningkat di 21%. Baik, di mana di sini saya bisa mendiagnosis sebagai cystosmiasis atau dia merupakan cacing Ternatoda schistosoma. Di mana dia tuh sebenarnya punya 3 jenis telur, yaitu ada Schistomiasis japonicum, Masoni, dan juga Hematobrium. Tetapi schistosoma yang khusus di Danau Lindu itu adalah Schistosoma japonicum gitu. Baik, kemudian di sini dia tuh memiliki alur hidup. Jadi telur-telur yang tadi yang ada 3, dia itu bakal menetas gitu ya di dalam air menjadi Miraicidia. Miraicidia ini tuh bakal masuk ke dalam siput, kemudian dia akan berubah menjadi sporokista. Di mana sporokista ini akan ngasilin Cercaria. Nah, Cercaria ini akan berada di dalam air yang terkontaminasi, di mana dia tuh bisa menembus kulit kita. Dia menembus kulit kita, kemudian dia tuh bakal berubah menjadi skostosomula masuk ke dalam pembuluh darah kita. Kemudian dia akan bermigrasi ke daerah hati, paru, dan juga jantung. Kemudian dia akan maturasi menjadi cacing dewasa di sekitar minggu ke-4 hingga minggu ke-6. Kemudian nanti karena dia di sini ada yang khusus untuk feses, ada yang untuk urin. Kalau yang misalnya dia yang Japonicum sama Masoni, dia akan migrasi ke Vesna mesenterica. Sedangkan untuk yang Hematobrium, dia akan menuju ke plexus urinaria. Dimana nanti di sini saat dia sudah bertelur, dia tuh akan dimana nanti dia bakal keluar melalui feses dan juga urin. Tetapi ada juga telur yang tertahan, di mana telur tertahan ini yang akan melepaskan antigen larva yang akan dideteksi sama sistem imun kita. Di mana di sini dia akan menghasilkan dia akan menyebabkan beberapa hal. Yang pertama, kenapa dia bisa batuknya sesekali? Tadi kan dia berada migrasi ke bagian paru, di mana di situ bisa menyebabkan terjadinya inflamasi. Inflamasi akan membuat iritasi pada bagian bronkus sehingga dia akan dibawa oleh nervus vagus ke pusat batuk kita sehingga kita batuk. Kenapa dia hanya sesekali? Karena dia iritasinya tidak parah. Kemudian selanjutnya di sini dia tuh bakal ngerangsang untuk makrofag kita. Di mana makrofag kita dia tuh bakal ngeluarin interleukin 1, interleukin 6, kemudian TNF alpha. Kemudian di sini dia tuh bakal ngerangsang untuk bagian OVLT di preoperative area. Di mana di sini dia akan ngubah asam arachidonat menjadi prostaglandin E2 dengan bantuan COX-2. Nah, sehingga nanti dia akan ngasih tahu ke hipotalamus kita bahwa set point kita akan meningkat. Karena set point kita meningkat, tubuh kita akan berusaha untuk menyampai ke set point itu sehingga timbullah demam. Kemudian kenapa demamnya bisa hilang timbul? Dikarenakan ini terjadi pada sirkulasi cacing kayak gitu. Kemudian dia di sini kenapa dia bisa menggigil dalam kasus dia tuh akan terjadi kontraksi otot volunteer. Jadi tubuh kita itu terlalu dingin gitu. Jadi dia akan ngasih refleks menggigil biar kita bisa nyampai ke set point yang telah ditentukan kayak gitu. Kemudian di sini sitokin tadi juga akan merangsang untuk sumsum tulang belakang kita, di mana dia akan meningkatkan pada neutrofil. Neutrofil kita meningkat, dia bakal ngebuat infiltrasi pada neutrofil. Nah, neutrofil ini itu akan membuat terjadinya leukositosis. Kenapa terjadi leukositosis? Karena 50-70% dari leukosit itu merupakan neutrofil kayak gitu. Baik, kemudian selanjutnya di sini dia akan terbentuk juga granuloma. Jadi granuloma itu terbentuknya karena apa? Jadi kan nanti si antigen ini tuh kayak bakal dibungkus sama eosinofil, kemudian makrofag dan lain-lain. Nah, itu bakal membuat namanya granuloma.
granuloma ini kalau misalnya dia di muka usus gitu ya, dia bakal ngebuat terjadinya ngelepas mediator inflamasi, sehingga dia bakal terjadilah nyeri gitu. Nah, dia akan dibawa sama serabut visceral kita buat dipresentasikan sebagai rasa nyeri pada perut. Kemudian di sini juga granulomanya itu bakal bertumpuk-tumpuk-tumpuk atau bergranulasi, berakumulasi gitu ya. Nah, dia itu bisa nyebabin terjadinya fibrosis. Kenapa bisa nyebabin fibrosis? Sebenarnya fibrosis ini dihasilkan oleh fibrinogen yang menghasilkan kolagen. Nah, fibrinogen yang menghasilkan kolagen itu dia bakal ngebuat fibrosis atau jaringan-jaringan parut, dimana fibrosis ini akan berada di bagian sekitar vena. Jadi dia tuh kayak jaringan parut di sekitar vena, sehingga dia bakal menghambat aliran darah vena. Karena aliran darah vena ini terhambat gitu ya, akan terjadi hipertensi portal. Nah, karena hipertensi portal dan juga granuloma tadi, yang sel antigen yang dibungkus oleh makrofag dan lain-lain, itu tuh bakal ngebuat terjadinya hepatomegali. Nah, kenapa hipertensi portal tuh bisa menyebabkan splenomegali? Jadi darahnya itu bakal kayak numpuk gitu di bagian limpa kita, sehingga ya udah limpa kita itu akan membesar. Baik, sudah. Kemudian di sini untuk pemeriksaan penunjangnya sendiri, kita bisa melakukan pemeriksaan darah lengkap untuk mengetahui leukositnya, leukosit dan juga eosinofilnya. Kemudian bisa melakukan pemeriksaan pada feses untuk mengetahui spesifik khusus pada Japonicum dan juga Mansoni. Dan juga pemeriksaan pada urin untuk mengetahui spesifik khusus pada Schistosoma hematobrium. Kemudian juga bisa lakukan pemeriksaan serologi, di mana serologi ini akan mengetahui antibodi terhadap si Schistosoma itu sendiri. Kemudian bisa dilakukan juga pemeriksaan PCR, di mana pemeriksaan PCR ini untuk mendeteksi DNA khusus pada Schistosoma ini. Baik, untuk penjelasan dari kasus yang saya dapat telah selesai. Kurang lebih saya maaf, feel free untuk mengoreksi teman-teman.